Akui jejak Khofifah, Anies ketar-ketir. Ditulis oleh Panjat H dari siwo.com. Sebelum melanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di penghujung tahun 2020 ini, Risma hari ini menyedot perhatian warga se-Nusantara. Mantan wali kota Surabaya ini ditarik ke Kabinet Indonesia Maju untuk mengurusi masalah sosial di negeri ini. Dia menjadi Menteri Sosial atau Mensos menggantikan Juliari Batubara yang mengundurkan diri karena terindikasi korupsi bansos COVID-19. The right man on the right place. Untuk sementara, cocoklah ungkapan ini disematkan kepada Risma. Waktulah kelak yang akan menjawabnya, apakah memang demikian adanya? Namun, jika melihat track recordnya selama 2 periode menjadi manajer kota Surabaya, sepertinya memang klop. Risma tipe pekerja keras, suka belusukan, tak segan turun ke lapangan melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan bawahannya. Dan yang paling penting adalah sifatnya yang suka berbaur dengan masyarakat kebanyakan, hingga dia digelari emak-emaknya arek-arek Surabaya. Namun, ada lagi yang perlu dibuktikan kepada khalayak yang telah merekomendasikannya menjadi Mensos, yakni sukses mengelola uang sebesar triliunan rupiah sehingga benar-benar tersalur ke masyarakat yang membutuhkan. Tak berlebihan jika kita menyebut dia direkomendasikan oleh rakyat, sebab begitu Mensos lama terpantal, netizen ramai-ramai menuntut Jokowi supaya menarik Risma ke Kemensos. Gayung bersambut, Risma yang hanya beberapa bulan lagi mengakhiri tugasnya sebagai wali kota menerimanya dengan senang hati. Dia bersama 5 menteri baru lainnya dilantik Presiden Jokowi di istana pada 23 Desember 2020. Di era Jokowi, Kemensos ini tergolong unik dan boleh dianggap sebagai memecahkan rekor soal jumlah menteri. Di bawah Jokowi, kementerian yang bertetangga dengan Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba Raya Jakarta ini telah memiliki sebanyak 5 menteri dan 1 menteri ad interim. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa, Idrus Marham, Agus Gumiwang Kartasasmita, Juliari Batubara, Muhadjir Effendi atau ad interim, dan Tri Risma hari ini sejak Desember 2020. Jika dirata-ratakan selama 6 tahun Jokowi menjabat, maka setiap tahun ada pergantian Mensos. Sialnya, 2 di antaranya tersingkir karena tersandung korupsi. Di era Pak Harto, ada catatan unik juga, yakni selama 4 periode berturut-turut, posisi Mensos ini dipercayakan kepada kaum wanita. Nani Sudarsono, Pelita 4, Haryati Subadio, Pelita 5, Endang Kusuma Intensueno, Pelita 6, dan Siti Hadijanti Rukmana, Pelita 7, yang tak lain dan tak bukan merupakan putri sulung Pak Harto sendiri. Tetapi Mbak Tutut, nama populer Siti Hadijanti, hanya seumur jagung menjabat, yakni dari 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Dia lengser bersama ayahandanya yang menyatakan mundur dari tahta kepresidenan yang telah dia duduki selama 32 tahun. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto lagi-lagi mengangkat seorang wanita bernama Justika Baharja menjadi Mensos dengan masa kerja 23 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Khofifah dan Tri Risma, 2 wanita Mensos yang mengabdi di era Presiden Jokowi, berpotensi mencatatkan keunikannya masing-masing juga. Keduanya berasal dari Jawa Timur dan menjadi kepala daerah. Namun, Khofifah punya pengalaman yang lebih berwarna. Dia yang pernah menjadi Menteri Negara Pemberdaya Perempuan Indonesia di era Gus Dur 26 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001 masih berambisi menjadi gubernur di daerah asalnya itu. Namun, 2 kali berturut-turut, 2008 dan 2013, dia dikalahkan Soekarwo. Barulah pada Pilgub 2018 dia sukses meraih ambisinya itu dengan mengalahkan Saifullah Yusuf, wakil gubernur Soekarwo. Bagaimana dengan Mensos Tri Risma? Apakah dia nanti akan mengikuti jejak seniornya itu menjadi gubernur? Bisa saja.
Apalagi dalam berbagai kesempatan Tri Risma selalu mengatakan bahwa dia siap menerima penugasan dari ketua umum partai. Dalam hal ini Megawati Soekarno Putri. Tetapi Risma bukanlah tipe kader yang maunya ujuk-ujuk. Dia ingin menyelesaikan suatu tugas dulu sebelum menerima mandat lainnya. Seperti ketika menjadi wali kota Surabaya, dia menolak ketika santer disebut-sebut hendak diambil oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu menteri. Adapun kini, dia bersedia menerima jabatan Mensos itu karena masa jabatannya sebagai wali kota sudah selesai. Karena tinggal 2 bulan lagi, usai dilantik Jokowi, dia bahkan sempat meminta supaya diizinkan bolak-balik Jakarta-Surabaya, sebab ingin meresmikan beberapa proyek sebagai wali kota. Namun, permintaan itu mustahil, sebab yang namanya rangkap jabatan itu menabrak undang-undang. Maka, sudah sangat tepat ketika Kemendagri langsung memberhentikan dia dari jabatan wali kota Surabaya usai dilantik Jokowi sebagai Menteri Sosial. Apalagi, kaum kader sudah nyinyir dan siap bermasang kuda-kuda untuk menyerang Jokowi sebagai melanggar UU. Kini, Risma sudah di Jakarta dan siap unjuk gigi. Pasti banyak pihak dan oknum yang resah dan gelisah menunggu sepak terjangnya. Salah seorang di antara mereka bisa saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selama 3 tahun menjabat namun kebanyakan menorehkan tinta merah dalam rapornya. Karir politik Anies memang masih terbentang luas. Salah satu adalah melanjutkan periode keduanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan peluang lainnya tentu sebagai capres pada 2024. Karena namanya masih tercantum dalam berbagai survei, apalagi dia memiliki massa fanatik yang akan tetap memberikan suaranya, apapun kata orang yang menyangkut Anies. Masa jabatan Gubernur akan berakhir pada 2022, tapi pada tahun itu pilkada serentak ditiadakan di seluruh tanah air, dan baru dilaksanakan serentak pada 2024 bersamaan dengan pemilu atau pilpres. Tapi, seandainya pun UU itu dianulir sehingga pilkada tetap diadakan pada 2022, Anies harus bersiap ketir-ketir jika PDIP memajukan Risma menjadi lawannya. Jika Risma sukses menjalankan perannya sebagai Mensos dalam kurun waktu itu, sulit bagi Anies untuk meraih simpati. Kecuali Kadrun kembali mempermainkan ayat agama bahwa haram hukumnya memilih wanita sebagai pemimpin. Mungkin sedikit mengubah peta permainan. Namun apapun kelak yang akan terjadi menyangkut pilkada DKI periode mendatang, Anies Baswedan pasti merasa ketir-ketir.